Halo kawan YIJ, kenalin nama aku Muhammad Rizky Eko Saputra. Aku bisa dipanggil Rizky, tapi kalau di YIJ dipanggilnya Kiki. Dan sebenarnya kalau di perhotelan tuh aku nggak ada basic sama sekali. Karena turismeku tuh bukan pariwisata yang fokus ke hotel, tapi lebih kepada pariwisata menyeluruh yang tentang manajemen, kemudian pengelolaan daya tarik wisata, destinasi yang lebih ke promosi, fokus ke pengelolaan ke perhotelan gitu. Dan akhirnya waktu ditawarin adanya cuma perhotelan, gastro sama koki kalau nggak salah. Akhirnya oke lah, aku ambil dulu. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali, tapi kesempatan datang buat orang yang selalu ingin mencoba gitu kan. Jadi digabarin H-2 sama dosen, Mas Kiki ini ada beasiswa dari YIJ Jerman, tolong kamu siapin ini ya. Itu aku siapin H-2 yang sebenarnya aku belum tahu sama sekali ini Jerman kayak apa bentuknya, tentang Jerman gitu. Waktu interview pun juga nggak tahu kalau ternyata ada tes psikotes, ada interview sama Mbak Ayu, Frau Jess, ada interview bahasa Inggris, mengalir aja gitu. Tapi alhamdulillahnya H+2 after psikotes dan juga interview itu ternyata lolos untuk dapat program beasiswa dari Ausbildung ini. Emang dari kecil tuh kan dulu aku sempat anak pertama ya, karena aku anak pertama, jadi dulu tuh orang tua kerjanya di mebel. Iya, jadi emang interior, eksterior gitu. Terus sempat punya pabrik juga, sering ekspor juga ke beberapa negara juga. Dan emang sebenarnya dari 4 anak tuh yang paling beruntung gitu kalau dari antara 3 adik, karena aku masih mengalami masa kejayaan orang tua gitu. Tahun 2003 atau 2006 waktu adik yang terakhir itu lahir, kebakaran semua. Jadi bangkrut, bener-bener ya bangkrut. Jadi memang kita mulai dari nol lagi. Lalu yakin kalau memang semua orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Ada prosesnya masing-masing, ada saatnya ketika kalian kapan harus berangkat, bahwa mungkin ada hikmah lainnya gitu. Entah mungkin kita disuruh lebih lama sama keluarga, dan ya udah nikmatin aja arusnya seperti apa. Fokus sama apa yang mau kalian kerjain. Kalau memang udah niatnya tetap di tracknya aja, dan ya udah hiraukan omongan orang lain. Kawan YIJ, kembali lagi di segmen YIJ antar peserta. Yeay! Kali ini MIJ ya udah pasti ditemenin sama peserta yang akan berangkat. Dan sekarang di samping MIJ udah ada Kak Kiki, Kak Rizky ya. Yes. Oke, Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Halo Mbak. Halo kawan YIJ juga. Puasa Kak, aman? Overall aman. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu nih Kak. Terakhir kita ketemu di Semarang. Enggak sih. Oke, di YIJ. Tapi ya terakhir ketemu di Semarang waktu 27 Januari kalau nggak salah. Betul, di kampusnya Kak Kiki ya, di Cipari. Oke Kak Kiki, akhirnya hari ini berangkat Kak. Yes. Wow, proses dari mulai visanya pun juga dilancarin cepat juga ya Kak, alhamdulillah. Akhirnya berangkat juga. Sekarang Kak Kiki berangkat juga ditemani sama keluarga. Ya, sama siapa aja Kak? Ada ayah, ada ibu, sama ada adik, 3 orang. Oke, lengkap ya? Lengkap, komplit. Gimana perasaannya Kak sebelum berangkat nih? Sebenarnya dari kemarin after visa approve itu udah speechless sih. Maksudnya kayak finally gitu, udah selesai semuanya dari sekian lama, udah dari belajar di kelas, ujian-ujian, terus juga cari bed trip semuanya yang lumayan panjang, itu akhirnya dapat visa, udah approve, itu udah kayak lega. Tapi habis itu kayak mikir lagi gak di habis ini beneran berangkat nih gitu. Jadi kayak seneng, tapi juga di sisi juga sedih, tapi ya seneng juga gitu. Jadi ya mixed feeling lah. Sedih kenapa tuh? Sedih karena meninggalkan Semarang lebih tepatnya. Ninggalin keluarga juga ya kayak keluarga gitu ya. satu, ninggalin Semarang juga. Tapi ya karena memang harus ada mimpi yang dikejar, jadi ya harus ada yang direlakan juga. Jadi ya udah. Let's going on. Oke Kak Kiki, ini sebelum kita kulik-kulik nih ceritanya Kak Kiki dari mulai proses belajar sampai akhirnya berangkat hari ini, boleh dong Kak kenalin dulu tentang Kak Kiki nih ke kawan YIJ yang mungkin belum kenal Kak Kiki. Oke, jadi aku ulangin lagi ya. Halo kawan YIJ, kenalin nama aku Muhammad Rizky Eko Saputra.
Aku bisa dipanggil Rizky, tapi kalau di YAI Jauh dipanggilnya Kiki, biar lebih friendly aja. Kebetulan aku dari Semarang, aku sekarang 24 tahun, baru aja ulang tahun kemarin. Wih, happy birthday. Jadi ini juga kado ya, berangkat ke Jerman, alhamdulillah. Dan ya aku dari Stipari Semarang, dan kebetulan karena kampusku juga ada kerjasama sama YAIJ, jadi aku juga peserta beasiswa untuk program Ausbildung dari YAIJ juga. Oke, berarti Kak Kiki ini ngambil program Ausbildung ya di bidang apa tuh Kak? Gastronomi. Ya. Gastronomi. Oke. Kenapa sih Kak awal-awal kayak mau ngambil bidang gastronomi itu? Oke, ini cerita dulu ya. Sebenarnya aku kan anak pariwisata, sekolahnya emang basicnya di tourism kan, dan emang aku itu sebenarnya udah ada kepikiran mau ke luar negeri, cuman nggak kepikiran Jerman gitu, karena kayak yaudahlah yang penting kan kalau anak pariwisata tuh kan kita bisa ke luar negeri itu udah sesuatu hal yang membanggakan gitu, dan juga jalan-jalan lah istilahnya. Tapi habis itu dari kampus ada penawaran buat buat ada program Ausbildung, dan sebenarnya kalau di perhotelan tuh aku nggak ada basic sama sekali, karena tourismku tuh bukan pariwisata yang fokus ke hotel, tapi lebih kepada peserta menyeluruh yang tentang manajemen, kemudian pengelolaan daya tarik wisata, destinasi yang lebih ke promosi, bukan ke fokus ke pengelolaan ke perhotelan gitu. Dan akhirnya waktu ditawarin adanya cuma perhotelan, gastro sama koki kalau nggak salah, akhirnya oke lah aku ambil dulu gitu, karena kan kalau Herayung bilang kesempatan tuh nggak datang 2 kali, tapi kesempatan datang buat orang yang selalu ingin mencoba gitu kan. Nah akhirnya oke, aku ambil buat itu, dan dikabarin itu H-2. Kabarin apa tuh? Waktu interview waktu dia di kampus. Jadi dikabarin H-2 sama dosen, Mas Kiki ini ada beasiswa dari IJ Jerman. Tolong kamu siapin ini ya, dari mulai motivation letter, CV, terus surat pernyataan dari orang tua dan lain-lain. Itu aku siapin H-2. Yang sebenarnya aku belum tahu sama sekali ini Jerman kayak apa bentuknya, kayak apa negaranya kayak apa. Terus juga ya pokoknya kita nggak ada tahu sama sekali tentang Jerman gitu. Waktu interview pun juga nggak tahu kalau ternyata ada tes psikotes, ada interview sama Mbak Ayu, Frau Jess, ada interview bahasa Inggris, macam-macam lah pokoknya. Terus kayak kaget, tiba-tiba ada interview banyak banget gitu. Kenapa kagak ada yang bilang dari awal gitu. Akhirnya kayak udah lah, waktu ditanyain sama Frau Jess juga tentang Jerman tuh aku juga bilang, maaf Kak, ini aku sama sekali nggak tahu sama tentang Jerman tuh kayak apa negara dan lain-lain. Jadi kayak udah mengalir aja gitu. Tapi alhamdulillahnya H+2 after psikotes dan juga interview itu ternyata lolos untuk dapat program beasiswa dari Ausbildung ini. Dan akhirnya ya udah September sebelum wisuda itu berangkat ke Jakarta, dan ya masuk kelasnya Frau Nurul, terus belajar kurang lebih 4-5 bulan, and then ujian B1. Ya seperti itulah. Dan ya kalau ditanya perasaannya sekarang ya jelas senang, bangga juga karena akhirnya finally udah ada di sini juga, tinggal masuk ke gate, habis itu terbang berangkat. Tapi habis itu tetap ada tanggung jawab di sana kan di Jerman, karena kita harus belajar sama sekolah juga. Jadi ya di satu sisi senang, tapi juga mikir nanti habis sampai sana kita nggak akan senang-senang juga. Maksudnya ada tanggung jawab lain yang harus kita emban gitu as Azubi di sana. Berarti Kak Kiki ini dapat beasiswa itu sebelum lulus kuliah? Ya betul sekali. Itu waktu itu pas lagi semester 8? Akhir pokoknya sudah sidang skripsi. Udah sidang skripsi, udah tinggal nunggu wisuda doang. Jadi habis itu langsung ditelepon sama kampus. Kayak, ada nih program, mau nggak ikut gas? Gitu. Dan berarti Kak Kiki di kampus pun juga jurusan pariwisata? Iya, pariwisata murni. Dan Kak Kiki juga duta pariwisata? Iya, duta wisata. Kalau di Semarang, kalau di Jakarta namanya Abang None ya. Kalau kita namanya itu Denok Kenang. Denok sama Kenang. Wih, keren banget. Terus gimana Kak Kiki dari orang tua nih? Tanggapannya pas awal-awal Kak Kiki, aku mau ikut program Ausbildung ke Jerman, dan udah diterima misalkan waktu itu pasti. Sebenarnya kalau orang tua sendiri emang bukan dari kecil sih, dari SMP itu aku emang suka jalan-jalan ya Mbak. Waktu SMP emang suka beberapa kali ikut program juga di luar negeri, dari sekolah juga. Oh pernah sebelumnya? Iya pernah, udah waktu itu ke Singapura sama Malaysia waktu SMP. Oh itu apa? Kayak studi budaya gitu, jadi belajar tentang culture, terus juga tentang lebih kepada leadership sama human resource lah. Jadi kayak kita dibantu buat berpikir lebih kreatif. Ini ya kayak gitulah, lebih ke belajar kayak gitu. SMP udah sempat ke Singapura sama Malaysia, SMA pun juga sempat ke Jepang juga dengan program yang sama. Jadi emang dari dulu tuh emang sebenarnya pingin banget keluar negeri gitu. Cuma karena dulu kan nggak terlalu banyak informasi yang aku dapetin juga, dan mungkin juga karena masih berkaitan dengan keuangan juga lah ya, karena masih banyak banget ngurusinnya. Jadi emang belum ada kesempatan gitu. Jadi
kalau tahu ya udah, orang tua malah oh ya udah silahkan gitu, malah kayak nggak masalah gitu. Karena emang dari dulu udah tahu kalau aku emang pingin banget keluar negeri. Jadi ya ini seperti dreams come true lah, karena akhirnya dapat kesempatan dari YIJ dan bisa berangkat. Jadi orang tua sama sekali nggak masalah. Nggak masalah, ya. Oke. Terus Kak Kiki tadi September 2023 ya? Masuk kelas YIJ. Gimana Kak selama di kelas? Sebenarnya seru ya di kelas, apalagi sama Frau Nurul. Itu kan kelasnya kan emang sebenarnya awal-awal kaget karena satu hari satu bab gitu kan. Terus kayak bener-bener padatkan jadwalnya yang bagus sebenarnya, karena memang mempercepat kita. Dan aku rasa selama 4 bulan 5 bulan di kelas dengan kurikulum yang disediakan sama YIJ itu menurutku aman gitu, karena buktinya emang temanku ada yang langsung lulus ale modul. Aku waktu Januari itu lulus 3 modul. Gagalnya di Huron, di resminya. Baik. Habis itu ya udah ngulangin beberapa kali, 2 kali sih ngulanginnya. Terus baru lulus Huron. Jadi ya overall selama di kelas menyenangkan sih. Fraunya juga sangat helpful banget, dan walaupun nggak di kelas, di rumah kita udah balik ke mes, Frau udah di rumah, kita chat pun juga masih sangat responsif. Jadi selama belajar 4 bulan 5 bulan itu dari hampir 24 jam sehari kita full belajar dari pagi sampai malam. Itu menyenangkan, dan juga aku sih ngerasanya nggak merasa ke pressure ya, karena memang udah tanggung jawab dan memang ini mimpi kan. Jadi kayak ya udah aku let it flow dan ngikutin aja arusnya seperti apa sampai akhirnya bisa lolos dan lain-lain. Tapi bahasa Jerman ini bahasa baru buat Kak Kiki kan? Iya, baru banget. Gimana tuh Kak? Satu hari satu bab tuh sempet kayak masa iya satu hari satu bab gitu? Iya, dulu sempet kayak gitu awal-awal. Kan? Sempet kayak gitu. Cuman akhirnya lama-lama karena berusaha buat mengatur pola ya. Dulu kan masih bingung nih mau belajar dari mana gitu kan. Akhirnya coba buat diajarin sama Frau Nurul beberapa cara buat menghafal dan lain-lainnya. Ngikutin aja flow-nya dari Frau Nurul juga, akhirnya bisa selama-lama ke bawah juga. Awal-awal A1 tuh masih kayak susah gitu. Apalagi verben banyak banget, terus juga belum nanti artikel dan lain-lain gitu kan. Tapi habis itu lama-lama mulai masuk ke A2 itu udah mulai nyaman gitu. Kayak baca satu kalimat udah tahu artinya tuh udah kayak seneng banget gitu kan. Awalnya kayak nggak tahu nih artinya apaan ini satu kata gitu. Tapi lama-lama udah bisa baca kalimat, waktu di B1 udah bisa baca paragraf, waktu tes juga kan. Jadi kayak merasa ada kebanggaan tersendiri dari yang bener-bener nol jadi kayak tahu artinya kayak gitu. Oke. Terus kalau aku boleh tanya ya Kak, background dari keluarga Kak Kiki sendiri tuh gimana sih Kak? Sebenarnya kalau ini agak lumayan sudah mulai mellow ya, tapi aku akan berusaha menahan. Sebenarnya kalau orang tua sendiri emang dari kecil tuh kan dulu aku sempat anak pertama ya, karena aku anak pertama jadi dulu tuh orang tua kerjanya di mebel. Ya, jadi emang interior, eksterior gitu. Dulu sempat punya pabrik juga. Sering ekspor juga ke beberapa negara juga, dan emang sebenarnya aku salah satu termasuk dari 4 anak tuh yang paling beruntung gitu kalau dari antara 3 adik, karena aku masih mengalami masa kejayaan orang tua gitu. Ya masih enak lah, apa-apa masih dapat gitu. Tapi habis itu sempat tahun 2003 atau 2006 waktu adik yang terakhir itu lahir, kebakaran semua. Jadi bangkrut. Benar-benar iya. Bangkrut. Jadi memang kita mulai dari nol lagi. Jadi memang benar-benar waktu ya intinya awal itu kan aku lahir tuh masih dalam masa kejayaan ya. Habis itu masih lumayan 2006 tuh pabriknya bangkrut, jadi benar-benar 0 rupiah. Jadi kayak udah nggak punya aset apa-apa lagi. Jadi kayak ya udah. Dulu juga orang tua juga pisah. Jadi kayak ya riwa-riwi gitu, intinya mondar-mandir lah, kadang di ayah kadang di ibu kayak gitu. Jadi emang lempar sana lempar sini. Jadi kalau misalnya ditanyain background orang tua ya kayak gitu, dari mebel, terus juga sekarang masih sih beberapa kali juga masih sempat megang mebel juga. Tapi kalau ayah sekarang udah beralih ke perkebunan dan juga pertanian. Jadi ya begitulah backgroundnya, dari memang yang merasakan semuanya sampai tidak punya apa-apa udah ngerasain. Tapi ya namanya juga kan hidup, ada di atas ada di bawah. Betul. Wow. Oke, Kak Kiki, kita balik lagi ke pas kelas yang seru-seru aja. Kak Kiki, tadi kan sempat katanya pengulangan Huron. Ya, itu pernah nggak sih Kak ada momen down pas lagi belajar gitu? Ada nggak? Sebenarnya kalau momen down mesti beberapa kali ada ya. Karena kan misalkan capek ya, duh ini kagak berangkat ya kan. Sebenarnya kalau buat aku pertanyaan yang waktu itu sangat membuat stres adalah kapan berangkat gitu. Apalagi dari kalau keluarga nggak sih sebenarnya,
saudara gitu, atau mungkin dari orang-orang di luar sana yang tahu kalau oh ini aku lagi belajar Ausbildung, tapi kok nggak berangkat. Itu menurutku lebih mematikan sama kayak halnya kapan nikah gitu. Ini kalau buat anak yang mau Ausbildung dengan kapan berangkat tuh menurut stres banget sih, karena sabar dong gitu. Maksudnya kayak ini tuh nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ada banyak sekali proses yang harus dilalui. Bener. Dan mungkin juga itu sih yang bikin sebenarnya kepikiran gitu. Tapi di lain sisi karena aku ngelihatnya mungkin pertanyaannya in a positive way ya, dalam artian oh ini orang nanyain kapan berangkat, berarti aku harus buktiin ini aku harus cepet-cepet biar aku berangkat gitu. Sebenarnya waktu itu aku mikirnya gitu, cuman ya tidak bisa dipungkiri namanya juga manusia pasti kan ada rasa down-nya juga. Betul. Kan. Kita nggak munafik lah bilang nggak ngerasa apa, tapi tetap sebenarnya ngerasain kayak ini tanyain mulu nih, kayak sabar apa sih, kagak bisa sabar apa, kayak ya maksudnya butuh proses gitu, nggak ada yang gampang. Jadi udah ikutin aja alurnya kayak apa, dan ya lama-lamaan karena ada sering ditanyain jadi kayak ya doain aja aku paling cuma bilang gitu doang. So ya udah itu sih. Dan beberapa kali waktu itu waktu Yuran tuh sempat kan sampai tes di Bali ya, ngambil ujian di Bali karena waktu itu kan Januari, habis itu Februari itu kalau nggak salah di Jakarta tuh udah penuh. Dan aku akhirnya mau nggak mau langsung ambil ke Bali bulan Maret karena maunya buru-buru biar cepet-cepet dapat kan. Ternyata di bulan Maret itu udah ke Bali, udah ujian masih kurang 1 nomor, cuma dapat 57 doang. Dari 60 kan memang 60 kan buat passing grade-nya. Itu cuma dapat 57, jadi ya udah ngulangin lagi akhirnya. Maret, April habis Lebaran, Mei itu aku daftar lagi ujian di Jakarta, langsung dua kali. Jadi ambil tanggal 27 sama tanggal 28. Kenapa langsung ambil 2 kali? Karena itu trik biar kita nggak nunggu lama lagi. Karena kan kalau kita udah selesai satu, nunggu selama tuh 2 minggu 3 mingguan. Nanti kalau mau daftar lagi harus daftar lagi, dan mungkin daftarnya buat 2 bulan ke depan. Jadi makanya nunggu lama, akhirnya aku gambling aja lah ya, langsung ambil 2 kali ujian, 27, 28, dan alhamdulillahnya di 27 lolos. ya. Yang 28 ya malah hari kedua. Ya? Jadi kalau mungkin hari pertamanya aku nggak lolos dan aku nggak ngambil 2 kali, mungkin aku belum ada di sini sekarang. Nunggu jadi lagi ya. Itu salah satu tips tuh dari Kak Kiki. Tapi kalau semisal, tapi jangan sampai ngulang. Kayak udah langsung one shoot langsung bisa lolos gitu. Jangan sampai ngulang gitu. Oke, Kak Kiki. Terus habis dari belajar, terus akhirnya udah selesai ujian tadi dan lika-likunya itu, terus pencarian bed trip. Ya. Nah itu susah nggak Kak? Karena waktu itu kan aku dari habis dapat alam modul, itu kan memang sebenarnya aku kan nggak ada basic di hotel. Jadi waktu itu sempat dibantu sama kampus juga buat kerja di hotel dulu, biar aku ada sedikit experience di hotel, supaya nanti ketika aku apply di bed trip, karena yang juga hotel, mereka juga akan melihat kalau aku udah punya background hotel. Jadi aku waktu itu sempat bukan menunda sih, lebih tepatnya kayak magang dulu, training di hotel di Semarang, supaya aku pengen lebih matang aja ketika nanti aku mau cari bed trip akan lebih trust ke aku kayak gitu. Dan waktu itu sebenarnya nggak butuh waktu lama buat dapat bed trip, karena juga emang dibantu kan sama tim admission juga, Fraujes, Mbak Fauzi dan lain-lainnya. Itu juga sebenarnya lumayan sangat cepat dan bisa aku melengkapi semua dokumenku dari motivation brief, kemudian CV, sertifikat dan juga lain-lainnya. Itu setelah dikirim ke bed trip, aku sudah dapat interview dari bed trip juga. Habis itu langsung dinyatakan lolos buat di bed trip tersebut. Dan ya udah tinggal nyiapin berkas-berkas untuk kedutaan. Pertama kali percobaan tuh interview langsung sama bed trip udah langsung? Sebenarnya interviewnya kan sempat 2 kali sih. Jadi pertama tuh sama apa sih namanya, aku lupa. Yang si Herr Frank sama Herr Hadi itu yang buat penyalurnya itu. Habis itu langsung itu pertama, yang kedua sama bed trip dan langsung lulus. Berarti, tapi apa nih, kan Kak Kiki belum punya pengalaman di bidang perhotelan kayak gitu. Apa yang mau Kak Kiki pelajari nih nanti di hotel di sana, sananya? Aku sebenarnya tertariknya itu tentang manajemen sih. Manajemen ya. Jadi emang karena orangnya suka ngatur-ngatur ya. Maksudnya kayak ngatur gitu kan. Emang aku sukanya berorganisasi dan memang suka kalau disuruh ngapa-ngapain. Jadi aku mungkin pengen tahu cara manajemen dan juga pengelolaannya. Kemudian kan kalau mungkin servis di Indonesia dan juga servis di internasional kan mungkin grade-nya akan berbeda gitu kan. Mungkin aku pengen lebih tahu tentang itu sih ya. Jadi itu secara tidak langsung juga akan meningkatkan nilaiku juga kalau misalnya aku nanti dia dapat sertifikat dari Ausbildung. Berarti kan emang secara tidak langsung value-ku as a workers kan juga akan naik kan. Jadi pengen tahu itu sih, dan harapannya pun nanti ketika balik ke Indonesia juga mungkin
Ya insya Allah sih pengen Punya hotel. juga iya pengen buka usaha lah ya, Iya. usaha gitu. Nggak harus hotel, at least ya mungkin bisa restoran juga atau mungkin yang lainnya. Intinya dalam hal jasa lah di pariwisata juga kayak gitu. Oke Kak Kiki, layanan yang paling Kak Kiki suka di YIJ apa nih Kak? Layanan ya. Sebenarnya semuanya suka ya, maksudnya karena cepet gitu. Teman, tapi aku lebih suka mungkin mes ya. Mes ya, kenapa tuh? Karena waktu di mes tuh di luar fasilitas ya, maksudnya kayak laundry dan lain-lain. Tapi aku lebih suka apa ya bahasanya tuh kayak vibes-nya gitu. Karena kita kan belajar bareng-bareng di kelas, terus juga apa namanya belajar bareng. Ya, intinya rekoso tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Rekoso. Perjuangannya itu bareng-bareng gitu. Jadi kayak perjuangannya bareng-bareng. Jadi ngerasainnya lebih kekeluargaannya lebih ada gitu. Dan ketika kita ada yang lulus atau kita ada yang nggak bisa itu kita saling bantu satu sama lain gitu. Jadi nggak yang jotos-jotosan kayak Keceketan. rebut-rebutan mau dapat nilai tertinggi di kelas cari perhatian gurunya itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak bener-bener ya udah kalau kita datang ke sini buat belajar bareng-bareng. Ke Jerman Kalau bareng. nggak bisa ya kita saling Bantu. ngajarin atau saling bantu gitu kan. Jadi kayak ya itu sih aku sukanya itu. Dan kalau dari segi fasilitas let's say mes atau mungkin makanan dan juga laundry itu mungkin ya normal lah ya seperti biasanya. Tapi yang jelas aku lebih suka vibes-nya sih. Jadi selama di sana 4 bulan 5 bulan tuh tidak merasa seperti di mes gitu karena emang saling bantu dan saling support satu sama lain. Kayak gitu. Oke, Kak Kiki. Terus aku pengen tanya nih. Kan tadi Kak Kiki cerita ya, kalau Kak Kiki tuh emang pengen banget ke luar negeri. Kenapa ke luar negeri gitu Kak Kiki? Di luar hashtag kabur aja dulu ya. Di luar hashtag kabur aja dulu sebenarnya aku melihat sebuah kesempatan gitu. Kesempatan yang dalam artian aku nggak ngeliat itu ada di Indonesia, tapi ada di luar negeri. Itu sih yang mungkin kayak kesempatan buat lebih. Karena kan kalau di Indo nih, aku masih sama orang tua kan, dan mungkin kalau kemana-mana pun juga keluar kota atau keluar pulau pun juga vibes-nya masih sama gitu, masih sama-sama di Indo. Tapi ketika kita di luar negeri kan, kita nggak punya siapa-siapa, mas dalam artian kita nggak ada orang terdekat yang bisa kita hubungin ketika apa-apa. Jadi kita lebih didorong buat mandiri dan juga ininya bisa menyelesaikan apapun sendirian gitu. Aku emang suka challenge kan, jadi pingin nge-challenge diri sendiri biar ini orang bisa nggak, kuat apa nggak ini ditinggal ke Jerman, dilepas ke sana. Kira-kira aku akan seperti apa gitu. Walaupun mungkin nanti kita juga satu mes kan sama teman-teman di Indonesia, tapi kan ketika kita sudah di sana, ketika kita mungkin keluar dari mes, kita kan juga pasti nggak akan selalu bareng-bareng kan. Betul. Jadi itu sih yang pengen aku challenge ke diriku sendiri. Kuat nggak nih anak? Tapi apa yang Kak Kiki takutin nih kalau misalkan nanti udah di Jerman gitu? Ada nggak? Takut satu sih sebenarnya. Takut kangen masakan Indonesia itu satu. Karena emang orangnya suka makan ya. Jadi takut. Tapi nggak, selain itu aku sebenarnya takut kalau semisal kalau tersesat enggak ya. Cuman kayak kadang hilang aja gitu. Tapi insya Allah enggak ya. Karena sekarang udah modern ya. Udah ada Google Maps gitu kan. Dan ya aku kira enggak sih. Aku enggak yang terlalu menakutkan hal-hal kayak hal baru gitu ya. Kayak misalnya kan mungkin orang takutnya ntar diculik apa gitu. Aku sih kebetulan selalu positive thinking kalau semuanya akan bisa kita taklukkan kalau kita emang pingin dan juga ada niat gitu. Jadi kayak ya udah, aku berusaha buat make sure bahwa harus positive thinking terus dan nggak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak ntar Jerman kayak kemarin-kemarin tuh gajinya dikit apa kayak atau mungkin ntar di kerja paksa nih dibayarnya nggak sesuai sama jamnya. Dan aku berusaha buat tetap positive thinking, dan karena emang aku udah resmi legal dan juga udah ada fair track dan lain-lain, jadi aku lebih trust lagi sih. Jadi kayak ya udah, semua keraguan itu aku singkirkan. Aku lebih fokus untuk after aku kesana beradaptasi, kemudian kerja di Betrip, kasih yang terbaik juga, dan sekolah juga di sana, belajar yang rajin juga, biar nilai juga memuaskan, dan ya udah tetap ngikutin arusnya ketika ada di sana aja. Oke Kak Kiki, terakhir boleh kasih pesan untuk kawan YIJ di luar sana yang lagi berproses juga. Mungkin buat teman-teman atau kawan-kawan YIJ yang ada di luar sana yang mungkin saat ini sedang belajar juga, lagi berproses dan juga mungkin lagi cari Betrip atau mungkin lagi masih ragu-ragu mau daftar nggak nih ke YIJ. Aku sih cuma pesannya tetap semangat dan juga selalu yakin kalau memang semua orang tuh punya waktunya masing-masing gitu. Ada prosesnya masing-masing, ada saatnya ketika kalian kapan harus berangkat, kapan harus kapan harus dapat Betrip dan lain-lain. Karena aku sih mikirnya kalau memang waktunya mundur atau nggak sesuai sama timeline, aku sih selalu positive thinking bahwa mungkin ada hikmah lainnya gitu. Entah mungkin kita disuruh lebih lama sama keluarga, atau mungkin kita harus mempersiapkan apa atau apa. Jadi aku selalu berpikirannya kayak nggak mikirin
ini nggak berangkat gitu. Jadi tetap semangat aja, tetap positive thinking dimanapun kalian ada di proses apa, dan ya udah nikmatin aja arusnya seperti apa, karena kalau memang udah rezekinya berangkat pasti akan berangkat. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya juga, jangan terlalu dibuat stres banget. Intinya kalau ada yang nanya kalau nggak berangkat dipukul aja. Bohong ya, jangan disensor ya, gitu maksudnya. Dibilangin aja ya, doain aja supaya cepat berangkat kayak gitu sih. Jadi tetap fokus sama apa yang mau kalian kerjain. Kalau emang udah niatnya ke Jerman buat kerja, Ausbildung dan lain-lain, belajar, tetap di tracknya aja, dan ya udah hiraukan omongan orang lain. Oke. Terakhir mau ngucapin terima kasih ke siapa nih? Tentunya terima kasih ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang udah kasih aku luar biasa nikmat dan juga rezeki yang tidak pernah habis. Dan tentunya juga buat orang tua juga yang selalu support aku dari SD sampai dari TK sampai dari kecil sampai sekarang, selalu disupport terus. Tidak melarang aku untuk melakukan apapun, asalkan itu baik buat aku, tetap diperbolehkan. Dan juga tentunya buat teman-teman semuanya, keluarga yang udah support, IAIJ juga yang sudah bantu mewujudkan mimpi aku juga, Ayu, Mbak Ayu, dan juga semua tim yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Terus juga aku terima kasih juga yang sebesar-besarnya ke Frau Nurul karena udah bantu aku dan juga teman-teman lainnya buat belajar dari nol sampai akhirnya sekarang bisa berangkat, karena tanpa guru kita juga nggak bisa sampai sekarang kan. Jadi aku terima kasih juga buat Frau Nurul dan juga seluruh tim yang mempersiapkan kita buat pergi ke Jerman. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki udah cerita-cerita. Ikut senang banget rasanya dengerin cerita Kak Kiki dari sebelumnya sampai akhirnya sekarang bisa berangkat gitu ya. Kamu berhak untuk mendapatkan hari ini gitu. Semoga sukses terus Kak Kiki untuk kedepannya di Jerman. Sekali lagi selamat ulang tahun juga untuk Kak Kiki. Oke, itu dia tadi cerita dari Kak Kiki untuk YIJ antar peserta di segmen hari ini. Untuk kawan YIJ yang lagi nonton, semoga makin semangat, makin menginspirasi, makin terinspirasi nih oleh Kak Kiki, dan untuk terus memperjuangkan cita-citanya juga. Jangan lupa untuk daftar juga di YIJ. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekarang tadi udah sama anaknya, sekarang sama ayah handanya dari Kak Rizky. Selamat ya Pak sekali lagi. Kak Rizky akhirnya bisa berangkat ke Jerman hari ini. Gimana Kak? Ini Pak perasaannya Pak? Ya, pertama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Yang kedua terima kasih pada YIAJ yang sudah gembleng dan memberikan banyak ilmu terhadap anak saya. Tapi pertama perkenalkan dulu, nama saya Eko Prayitno, saya ayahnya dari Muhammad Rizky Eko Saputro yang alhamdulillah jam 9 nanti terbang ke Jerman bersama teman-temannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada manajemen YIAJ karena sentuhan, karena dorongan, karena support YIAJ, akhirnya apa yang dia cita-citakan dari kecil sebenarnya, Mbak. Keinginan dia untuk hidup di luar negeri itu kuat. SD udah pernah ke Singapura, SMA kemarin udah pernah ke Jepang gitu kan. Akhirnya yang terakhir ke Jerman gitu kan. Ya selain kata syukur, memang dia punya mindset dari kecil yang alhamdulillah ketika mindset itu terbentuk dan keinginan itu kuat, ya pada akhirnya Allah ijabah gitu kan. Itu yang membuat orang tua juga bangga, senang, karena orang tua kan hanya bisa mensupport dan mendoakan. Saya nggak pernah memaksa keinginan dia, hanya keinginan dia yang sudah dari kecil itu kita coba dorong. Sebenarnya passionnya dia itu di mana? Kebetulan kuliah di pariwisata dan dia pernah menjadi ketua DPD Pariwisata Indonesia, dan selama sekian tahun dari finalis Denok Kenang Semarang itu dia menjadi mentor sampai kemarin hampir 4 tahun jadi mentor Denok Kenang gitu kan. Ya banyaklah kiprahnya dia yang alhamdulillah dari beberapa pengalaman, dari beberapa ilmu yang dia dapat, akhirnya terwujudlah cita-cita dia. Begitu kira-kira. Berarti ya udah sebagai ayahanda, sebagai orang tua, kita membantu, memfasilitasi gitu ya Pak ya. Mengarahkan, terserah anak kita mau gimana, percaya aja gitu sama anak ya. Tapi kalau dari sisi parenting ayah sendiri nih, apa sih gitu dari kecil mungkin Kak Kiki dibebaskan untuk memilih
bidang atau apa gitu? Tips Jadi, parenting mungkin. Saya punya anak 4, pertama Rizky, yang kedua kembar, cewek, yang ketiga cewek juga itu kan. Kalau secara kepribadian Beda-beda ya Pak ya beda-beda. pastinya. Rizky itu sebenarnya agak introvert orangnya. Ekstrovert? Iya. Oh. Kalau di dalam, tapi ketika di organisasi itu kontra kontra sekali gitu kan. Jadi selama ini dia dengan adiknya cukup demokratis sampai akhirnya dia membuat satu usaha Mbak. Karena di rumah ini ada satu usaha produksi kue-kue Perancis, kue basah sama kue kering. Yang memang dia tampil sebagai pengayom, sebagai leader untuk adik-adiknya sampai hari ini. Ya alhamdulillah usaha itu sampai hari ini tetap jalan, dan salah satu juga peran serta dia, ide dia ketika ada COVID waktu itu. COVID dia mempunyai ide membuat satu usaha yang bisa di delivery di depan pintu. Sempat viral di beberapa TV swasta dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Wow, berarti nanti Kak Kiki kalau ke Jerman siapa yang ngurusin ini Pak? Hanya kembar. Oh, iya. Kembar sama mungkin ada 2 karyawan karena yang kecil udah juga ada karyawan juga Pak? dari dulu ada karyawan. Wow. Kembar yang Keren, produksi karena si kecil sudah kuliah di Surabaya. Ya kembar hanya chefnya ya twin chef itu kembar itu. Tapi ketika saya tawari tadi setelah nanti wisuda ada keinginan untuk Ikutan. Kira-kira seperti itu. Itu. Oke, apa nih yang mau Ayah ucapin untuk Kak Rizky? Doa dan harapan. Yang jelas, yang pertama doa, karena bisa ke sana itu juga peran semua pihak yang mendoakan. Yang kedua, ya harapan saya karena keinginan dia dari kecil sudah terkabul, ya harapan saya jangan sia-siakan kesempatan ini ketika sampai sana, jangan berbuat kriminal, jangan ini gitu. Kalau bisa ya memang benar-benar lo bisa berkarir di sana, benar-benar berkarir. Satu hal yang saya ingat, Rizky itu orangnya kerasanan. Kerasanan tuh mau tinggal dimanapun Betah dia tuh gitu cocok ya? betah. Ya. Tipe dia. Orangnya enggak tiba-tiba apa tuh enggak. Pantes Gitu. Pak, barusan juga saya tanya apa yang ditakutin nanti kalau ke Jerman? Nggak ada. Emang anaknya juga suka tantangan nih kayaknya. Iya. Yang kedua ya sekali lagi Mbak, besar peran YIAC terhadap anak saya dan yang lain. Itu yang kami tidak bisa membalas karena dari sekian anak yang dapat beasiswa kan spesialisasinya ada di Rizky gitu kan. Itu yang menurut saya ya luar biasa, anugerah Tuhan yang terindah, anugerah Tuhan yang luar biasa. Selain kata bersyukur kan tidak ada lagi Mbak. Iya, betul. Syukur saya pada Tuhan, terima kasih saya pada YIAC, dari top manajemen sampai semua teman-teman di YIAC. Itu. Terakhir apa yang mau dicapin untuk YIJ Pak? Buat saya lembaga yang sangat luar biasa, yang konsen terhadap kiprah anak muda di luar negeri ya Mbak. Karena mungkin banyak lembaga-lembaga lain, tapi setelah saya ikut pemaparan di kampus yang disampaikan oleh beliau, itu memang tidak hanya sekedar apa ya, kalau lembaga ini kan lebih banyak yang penting cari profitnya dari bisnis ini, tanpa bisa menjabarkan bahwa dia juga membantu negara. Dalam hal ini walaupun ada tagar yang penting kabur dulu gitu dulu. Kata-kata dulu itu kan harus dicerna. Dulu itu kan tidak titik kan. Nanti ada keinginan untuk kembali. Yang penting kabur dulu. Nah, kata-kata yang penting itu nanti kan yang akan datang pasti dia kembali kan. Nah, setelah saya ikut penjabaran dari YIAC, ya ternyata visi misi YIAC untuk membantu negara itu peran sertanya luar biasa. Terima kasih buat YIAC. Semoga YIAC berkembang di semua kota ya Mbak. Betul. Ya. Amin. YIAC dan itu bisa sedikit meringankan beban pemerintah kan. Betul. Karena program itu juga didorong oleh pemerintah sekarang. Sekali lagi terima kasih, mantap buat YIAC. Mantap. Terima kasih Ayah. Terima kasih. Habis ini nanti nyusul ke Jerman ya. Nyusul ke Kiki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.